Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafida Tsunami Siregar dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menceritakan strategi Rasulullah berdakwah di Mekah. Saya mencoba membuat narasi tentang bagaimana Rasulullah berdakwah di Mekah. Narasi ini saya rangkum dari beberapa sumber yang didapatkan secara online dan juga buku mata pelajaran. Maksud narasi ini saya tulis kembali dan ceritakan kepada kita adalah sebagai pelajaran dan pengetahuan penting untuk kita umat Islam tentang bagaimana berat dan besarnya pengorbanan Rasulullah dalam berdakwah dan juga mengajarkan bahwa untuk melaksanakan suatu niat atau sekaligus perintah Allah diperlukan strategi. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum. Kita tahu bagaimana masyarakat Arab pada saat itu hidup dengan kegelapan seperti berjudi, berminum-minum, maksiat, membunuh, dan semua perbuatan jahat. Maka Rasul berdakwah agar masyarakat Arab berubah sehingga menjadi umat meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kawan-kawan, apa saja strategi yang dilakukan Rasul? Strategi yang dilakukan Rasul ada dua. Pertama, strategi secara diam-diam. Kedua, dakwah secara terang-terang. Saya akan menceritakan selama 3-4 tahun pertama Rasul berdakwah di Makkah secara bersembunyi. Rasulullah menyeru kebenaran Islam agar masuk ke dalamnya. Rasul memilih untuk menyampaikan ajaran ini kepada orang-orang terdekat dahulu, orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri, dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mereka yaitu Khadijah, istri Rasul, Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aimin, kemudian diikuti lagi beberapa teman dekat Rasul. Mereka adalah Abdul Ammar dari Bani Zurah, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Strategi ini sangat penting. Dengan demikian Rasul sudah mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. 2. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah tersebut berupa ayat Al-Quran surah 26 Asy-Syura ayat 214-216. Sejak saat itu Rasul mengubah strateginya. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antaranya: pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam,
ada 3 orang kerabat yang dari kalangan Bani Hashim sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafah. Pada periode ini juga dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab serta Hamzah masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Pentingnya kita memahami peristiwa dan dakwah ini sekali lagi untuk mengajarkan kita bahwa untuk menyampaikan wahyu, Rasul memilih cara yang tepat dan terbaik. Disitulah sekaligus Rasul mendapatkan simpati dari masyarakat Makkah yang luar biasa. Demikian sedikit narasi yang saya buat tentang bagaimana Rasul melakukan dakwah. Semoga kita semua mendapat hikmahnya dan Allah selalu memberikan cara terbaik untuk kita melaksanakan niat-niat yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.